Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Resti Widyara Putri dengan NIM 2902699011. Saya merupakan mahasiswa jurusan akuntansi di kampus BINUS Online. Hari ini saya akan membahas mengenai forum pada minggu ketujuh, yaitu mengenai sampling pada studi kasus SOP Easy pada mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance. Untuk studi kasusnya yaitu sebagai berikut. Sebuah perusahaan retail online di Indonesia, yaitu ShopEasy, ingin melakukan penelitian untuk memahami kepuasan pelanggan terhadap layanan pengiriman cepatnya. Karena pelanggan ShopEasy tersebar di seluruh provinsi, tim riset perusahaan menyadari pentingnya menentukan populasi, elemen, sampel, sampling unit, dan subjek secara tepat. Awalnya, tim menetapkan seluruh pengguna aktif ShopEasy selama 1 tahun terakhir sebagai populasi. Namun, keterbatasan waktu dan sumber daya membuat mereka hanya dapat mengakses pelanggan yang melakukan pembelian dalam 3 bulan terakhir atau yang disebut dengan accessible population. Nah, data pelanggan diambil dari sistem CRM di mana setiap akun pelanggan berpotensi mewakili satu individu. Namun, beberapa pelanggan memiliki lebih dari satu akun. Nah, dalam proses sampling, Departemen Riset memutuskan menggunakan daftar akun sebagai sampling unit. Dari daftar tersebut, 5.000 akun dipilih secara acak menggunakan systematic sampling. Namun, hanya 3.800 pelanggan yang benar-benar mengisi kuesioner kepuasan sehingga mereka menjadi subjek aktual dalam penelitian. Masalah muncul ketika hasil riset menunjukkan kepuasan yang sangat tinggi, yaitu rata-rata 4,7 dari 5. Namun, setelah analisis lebih lanjut, diketahui bahwa sebagian besar responden berasal dari kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Sementara, pelanggan dari wilayah rural sangat sedikit terwakili. Untuk pertanyaannya sendiri, terdapat 6 pertanyaan. Saya akan membahas pertanyaan yang pertama. Analisis kesalahan konseptual yang mungkin terjadi dalam definisi populasi dan sampling unit pada ShopEasy. Kesalahan konseptual utama pada studi ShopEasy terletak pada perbedaan antara populasi target dan populasi yang dapat diakses. Populasi target didefinisikan sebagai seluruh pengguna aktif selama 1 tahun terakhir, tetapi populasi yang benar-benar diteliti hanya pelanggan yang bertransaksi dalam 3 bulan terakhir. Perbedaan ini menyebabkan ruang lingkup generalisasi hasil penelitian menjadi terbatas. Pelanggan yang tidak aktif dalam 3 bulan terakhir mungkin memiliki tingkat kepuasan yang berbeda. Akibatnya, hasil penelitian tidak sepenuhnya merepresentasikan populasi target. Nah, kesalahan lain muncul dalam penetapan unit sampling yang menggunakan akun pelanggan sebagai dasar pemilihan sampel. Dalam praktiknya, satu pelanggan itu dapat memiliki lebih dari satu akun, sehingga peluang terpilihnya itu menjadi tidak sama. Nah, hal ini melanggar prinsip dasar sampling probabilistik yang menuntut kesempatan yang setara bagi setiap elemen. Pelanggan dengan banyak akun menjadi lebih terwakili dalam sampel. Nah, kondisi ini berpotensi menimbulkan bias kepuasan yang mengarah pada hasil yang terlalu optimistis. Dengan demikian, sampel itu tidak mencerminkan karakteristik pelanggan secara adil. Jadi kesimpulannya yaitu ketidaktepatan dalam mendefinisikan populasi dan unit sampling telah menanamkan bias sejak tahap awal penelitian. Nah, kesalahan ini tuh dapat berdampak langsung pada validitas eksternal dan akurasi hasil penelitian. Sampel yang dihasilkan lebih merepresentasikan akun daripada individu pelanggan. Oleh karena itu, hasil penelitian itu tidak dapat digeneralisasikan secara tepat ke seluruh populasi pelanggan ShopEasy. Nah, kesalahan konseptual ini menegaskan pentingnya keselarasan antara populasi, elemen, dan unit sampling. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana perbedaan antara target sampel, actual sampel, dapat mempengaruhi validitas eksternal hasil penelitian. Nah, perbedaan antara target sampel dan actual sampel terjadi ketika tidak semua unit yang terpilih memberikan respons. Dalam studi ShopEasy, dari 5.000 akun yang terpilih, itu hanya 3.800 pelanggan saja yang mengisi kuesioner. Nah, kondisi ini menunjukkan adanya non-respons yang cukup besar. Nah, non-respon ini menjadi masalah serius apabila responden
dan non-responden memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini dapat menimbulkan non-respon bias yang mempengaruhi hasil penelitian. Selain itu, total sampel didominasi oleh pelanggan dari kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Pelanggan dari wilayah rural sangat sedikit terwakili dalam data akhir. Padahal, pengalaman layanan pengiriman di wilayah urban dan rural cenderung berbeda. Dominasi responden dari kota besar membuat hasil keputusan terlihat lebih tinggi. Nah, kondisi ini membatasi kemampuan penelitian untuk digenerasikan ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, validitas eksternal penelitian menjadi rendah. Kesimpulannya, perbedaan antara target sampel dan aktual sampel secara signifikan menurunkan validitas eksternal hasil penelitian. Data yang diperoleh hanya merefleksikan karakteristik kelompok responden tertentu. Jadi hasil kepuasan yang tinggi itu tidak dapat dianggap mewakili seluruh pelanggan ShopEasy. Penelitian ini menjadi kurang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, kesesuaian antara target dan aktual sampel sangat krusial dalam penelitian kuantitatif. Untuk pertanyaan yang ketiga, rancang perbaikan prosedur sampling agar hasil riset lebih representatif terhadap populasi pelanggan ShopEasy di seluruh Indonesia. Perbaikan prosedur sampling harus diawali dengan pendefinisian populasi yang jelas dan konsisten. Populasi sebaiknya mencakup seluruh pelanggan yang bertransaksi dalam periode tertentu, misalnya 1 tahun terakhir. Nah, selanjutnya, perangkat sampling harus dibersihkan dari akun ganda agar setiap individu itu hanya mewakili satu kali saja. Jadi langkah ini tuh sangat penting untuk memastikan peluang terpilih yang setara. Tanpa deduplikasi, bias seleksi akan terus terjadi. Nah, metode sampling yang lebih tepat untuk konteks ShopEasy itu adalah stratified random sampling. Populasi pelanggan itu dapat dibagi ke dalam strata berdasarkan wilayah geografis atau karakteristik urban dan rural. Nah, setiap strata kemudian diambil sampelnya secara proporsional. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh kelompok pelanggan terwakili dengan baik. Jadi dengan demikian, variasi pengalaman pelanggan dapat tercermin dalam hasil penelitian. Kesimpulannya, perbaikan prosedur sampling akan meningkatkan representativitas dan validitas eksternal penelitian. Sampel yang lebih seimbang memungkinkan generalisasi hasil ke seluruh pelanggan ShopEasy. Jadi data yang dihasilkan itu menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Keputusan bisnis yang diambil berdasarkan hasil penelitian pun menjadi lebih tepat. Jadi, oleh karena itu, desain sampling yang sistematis itu merupakan fondasi utama dalam penelitian yang berkualitas. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana ketidaksesuaian antara elemen unit sampling dan subjek aktual dalam proses pengambilan sampel dapat mempengaruhi validitas eksternal dan keandalan generalisasi hasil penelitian kuantitatif. Elemen penelitian, unit sampling, dan subjek aktual itu harus selaras agar hasil penelitiannya itu menjadi valid. Nah, dalam studi kasus ShopEasy, elemen yang ingin diteliti itu adalah individu pelanggan. Tetapi, unit sampling yang digunakan itu adalah akun. Nah, ketidaksesuaian ini tuh menyebabkan sebagian pelanggan itu memiliki peluang terpilih itu lebih besar. Hal tersebut menciptakan bias seleksi sejak awal proses sampling. Jadi akibatnya, ya sampel itu tidak lagi mencerminkan populasi pelanggan secara proporsional, gitu. Selain itu, perbedaan antara unit sampling dan subjek aktual muncul akibat non-respons. Jadi nggak semua akun yang terpilih itu menghasilkan responden yang aktual. Jika non-responden memiliki karakteristik yang berbeda, maka sampel aktual itu menjadi bias. Nah, kondisi ini memperlemah kemampuan penelitian untuk digeneralisasikan. Jadi semakin besar ketidaksesuaian ini, maka semakin rendah juga validitas eksternal penelitiannya. Kesimpulannya, ketidaksesuaian antara elemen, unit sampling, dan subjek aktual itu dapat merusak keandalan generalisasi hasil penelitian. Nah, setiap tahap yang tidak selaras itu dapat memperbesar potensi bias. Jadi hasil penelitian itu tidak lagi mencerminkan kondisi populasi secara akurat. Dan inferensi yang dihasilkan itu menjadi kurang dapat dipercaya.
Nah, oleh karena itu, konsistensi antara komponen sampling itu sangat penting dalam penelitian kuantitatif. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana pemahaman dan penerapan prinsip distribusi normal, termasuk central limit theorem dan strategi penanganan data tidak normal, dapat mempengaruhi validitas dan keandalan inferensi statistik dalam penelitian kuantitatif. Distribusi normal merupakan asumsi penting dalam banyak uji statistik parametrik. Jadi apabila data tidak berdistribusi normal dan tetap dianalisis dengan uji parametrik, hasilnya dapat menyesatkan. Oleh karena itu, peneliti harus memahami bentuk distribusi data sebelum melakukan analisis. Nah, pelanggaran asumsi normalitas dapat menurunkan validitas inferensi statistik. Hal ini dapat beresiko menghasilkan kesimpulan yang salah. Central Limit Theorem atau CLT membantu mengatasi masalah distribusi tidak normal pada sampel besar. CLT menyatakan bahwa distribusi rata-rata sampel akan mendekati normal jika ukuran sampel cukup besar. Nah, dalam studi kasus SOP-EASY, jumlah responden yang besar memungkinkan penerapan CLT. Dengan demikian, penggunaan uji parametrik masih dapat dibenarkan. Hal ini dapat meningkatkan validitas inferensi statistik pada tingkat agregat. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tersebut bahwa pemahaman distribusi normal dan CLT itu sangat penting untuk menjaga keandalan analisis statistik. Peneliti dapat memilih metode analisis yang tepat sesuai karakteristik data. Jika asumsinya tidak terpenuhi, alternatif seperti uji non-parametrik atau transformasi data dapat digunakan. Pendekatan ini mencegah kesalahan interpretasi hasil. Jadi dengan demikian, inferensi statistik menjadi lebih valid dan dapat dipercaya. Untuk pertanyaan ke-6, bagaimana setiap tahap dalam proses sampling, dari mulai definisi populasi hingga dokumentasi, berkontribusi terhadap validitas eksternal dan replikasi penelitian, serta apa sih konsekuensinya jika salah satu tahap tersebut diabaikan atau dilakukan secara tidak sistematis. Definisi populasi merupakan tahap awal yang menentukan arah penelitian. Nah, populasi yang didefinisikan secara jelas memungkinkan peneliti menetapkan batas generalisasi hasil. Jadi tanpa definisi yang tepat, validitas eksternal itu menjadi kabur. Kesalahan pada tahap ini tuh sulit diperbaiki di tahap selanjutnya. Jadi, definisi populasi itu harus dilakukan secara sistematis untuk menghindari hal tersebut. Rangka sampling dan teknik sampling menentukan representativitas sampel. Rangka yang tidak lengkap atau mengandung duplikasi akan menghasilkan bias cakupan. Nah, teknik sampling yang tidak sesuai itu juga dapat membatasi kemampuan generalisasi. Selain itu, pelaksanaan sampling yang tidak terkontrol juga dapat menyimpang dari desain awal. Nah, kondisi ini semakin memperlemah validitas eksternal penelitian. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap tahap dalam proses sampling itu saling berkaitan dan menentukan kualitas penelitian. Mengabaikan satu tahap saja dapat merusak keseluruhan hasil penelitian. Validitas eksternal dan replikasi penelitian menjadi sulit dicapai tanpa dokumentasi yang baik. Dokumentasi yang transparan memungkinkan peneliti lain melakukan evaluasi dan replikasi. Oleh karena itu, penelitian dalam setiap tahap sampling merupakan syarat utama penelitian kuantitatif yang kredibel. Sekian pembahasan saya mengenai studi kasus pada SOP-EASY. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.